pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Dari 11 kapal yang kita operasikan di Bau-Bau ini, dari arah Papua khususnya memang terdapat lonjakan. Jadi di pelabuhan Bau-Bau ini jumlah penumpang yang turun itu rata-rata. Kita di sini Pak tidak bisa kita abaikan begitu masyarakat. Kasihan juga nanti kita ada kan karena itu sudah di kita ini. Dari pengapas waktu yang ini kan sampai jam 3 malam. Selamat pagi dari Bukit Hulu Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah pemudik yang turun di Pelabuhan Murhum Bau-Bau menggunakan kapal milik PT Pelni mencapai ribuan orang per kapal. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 18 Provinsi Sulawesi Tenggara Zona 5 pastikan tidak ada penelantaran penumpang pada angkutan Lebaran Idul Fitri. Inilah Warta Cape Town selengkapnya Kamis 28 April 2022 bersama saya Rizka Harlina. Sebelum kami sampaikan Warta Cape Town pagi ini, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Indonesia alami penambahan 617 kasus COVID-19 baru per 27 April. Sementara itu angka kesembuhan bertambah 1.178. Dengan selisih tersebut, angka kasus aktif di Republik Indonesia kembali turun menjadi 9.142 kasus. Data per Rabu juga menunjukkan ada 36 kematian akibat COVID-19. 2 tahun berlalu sejak awal pandemi hingga kini total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 6.045.660. Sementara kematian total terdapat 156.199 kasus. Vaksinasi terus melaju termasuk dosis ketiga atau booster. Hingga 27 April sudah terdapat 36 juta lebih warga Indonesia telah vaksin hingga dosis ketiga. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Jumlah pemudik yang turun di Pelabuhan Murhum Bau-Bau menggunakan kapal milik PT Pelni mencapai ribuan orang per kapal. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Dari 11 kapal yang kita operasikan di Bau-Bau ini, dari arah Papua khususnya memang terdapat lonjakan. Jumlah pemudik yang turun di Pelabuhan Bau-Bau menggunakan kapal milik PT Pelni mulai melonjak. Sejak seminggu terakhir, rata-rata pemudik yang turun mencapai 1.000 orang per kapal. Kepala PT Pelni Cabang Bau-Bau, Juni Samsudin Sitorus mengungkapkan, lonjakan pemudik tersebut didominasi dari arah wilayah timur Indonesia, sedangkan dari wilayah barat masih berkisar 300-an pemudik tiap kapal. Dari 11 kapal yang kita operasikan di Bau-Bau ini, dari arah Papua khususnya memang terdapat lonjakan. Jadi di pelabuhan Bau-Bau ini jumlah penumpang yang turun itu rata-rata di atas 1.000 per kapal. Ada 1.100, ada 1.400. Jadi memang sudah mulai terasa untuk penumpang yang akan kembali ke Bau-Bau. Imbas dari lonjakan arus mudik ini, kata Juni, diprediksi saat arus balik nanti juga akan terjadi lonjakan yang sama, terutama tujuan wilayah timur. Pada saat akan adanya arus balik di Bau-Bau ini mungkin bisa di atas 1.000. Karena apa ya, memang persyaratan untuk keberangkatan pelaku jalan dalam negeri juga sudah dipermudah, ya, tidak terlalu diperketat, sehingga kemungkinan besar nanti akan adanya lonjakan untuk penumpang yang akan naik dari Bau-Bau, terutama ke arah Papua. Pihaknya pun mengimbau pemudik yang menggunakan jasa kapal milik PT Pelni agar selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di samping itu, kepada calon penumpang yang hendak berangkat, dihimbau sudah berada di pelabuhan lebih awal sebelum jadwal keberangkatan kapal agar ketika akan naik di atas kapal tidak tergesa-gesa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 18 Provinsi Sulawesi Tenggara Zona 5 pastikan tidak ada penelantaran penumpang pada angkutan Lebaran Idul Fitri.
Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harun Mulku melaporkan. Kita di sini Pak tidak bisa kita abaikan begitu masyarakat. Kasihan juga lah kita karena itu tujuannya kita ini. Satuan Pelayanan Pelabuhan Zona 5 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 18 Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan seluruh penumpang mendapatkan pelayanan angkutan penyeberangan dalam masa mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal itu ditegaskan Muhammad Nur selaku Koordinator Satuan Pelayanan Pelabuhan Zona 5 saat ditemui RRI di Pelabuhan Feri Batulo, Kota Bau-Bau. Nur menyebutkan selain mengeluarkan izin keberangkatan kapal feri, pihaknya terus memantau aktivitas naik turunnya penumpang di terminal hingga trip terakhir untuk memastikan tidak terjadi penelantaran. Bahkan kata Nur, jika terjadi lonjakan penumpang, pihaknya siap mengeluarkan izin penambahan trip penyeberangan kapal di seluruh lintasan atas permintaan ASDP dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara selaku operator pelabuhan. Kita di sini Pak tidak bisa kita abaikan begitu masyarakat. Kasihan juga lah kita karena itu tujuannya kita ini. Karena pas waktunya Pak ini kan sampai jam 7 malam. Jadi itu pun kalau pamannya masih ada penumpang yang belum terangkut ini, kita fasilitas kembali lagi. Meski kalau dari pihak SDP minta tambahan trip, ya, termasuk dari pihak provinsi, ya kita saya buat Pak kembali PSBB. Karena kita dari pihak dari SDP ini yang berundangan sekarang PSBB-nya. Nur mengatakan Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Sultra telah membentuk posko pemantauan angkutan lebaran di seluruh lintasan. Selain pada pelayanan operator kepada para penumpang, fokus pemantauan lainnya adalah overdimension overloading atau odol dan pengamanan. Ya itu termasuk semua itu Pak, termasuk odolnya juga, angkutannya juga, pengamanannya juga Pak, cara pelayanan dia masyarakat itu semua Pak Diano. Kita layan semua itu, kita jangkau semuanya itu Pak. Sementara itu terkait pemantauan lonjakan penumpang, Nur menyebutkan hingga Selasa siang belum nampak adanya peningkatan baik kendaraan maupun penumpang di Pelabuhan Feri Batulo. Meski demikian, pihaknya sudah siap jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan. Reporter RRI Bau-Bau Harun Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ketua TPPKK Bau-Bau silaturahmi bersama Forum Kota Bau-Bau Sehat komitmen pertahankan predikat Kota Sehat 2023 mendatang. Nurliani melaporkan. Kehadiran Ketua Tim Penggerak PKK Bau-Bau, Wade Nur Santi Monianse ke Sekretariat Forum Kota Bau-Bau Sehat membawa semangat baru bagi kepengurusan. Betapa tidak, kehadiran istri orang nomor 1 di Kota Bau-Bau tersebut menjadi tambahan amunisi bagi forum dalam mempertahankan predikat Kota Sehat Wistara di tahun 2023 mendatang. Dalam arahannya, Ketua TP PKK Bau-Bau, Wade Nur Santi berkomitmen akan membantu kerja-kerja forum dengan menggerakkan seluruh PKK di tingkat kecamatan hingga kelurahan untuk bersama-sama mewujudkan predikat Kota Sehat. Tak kalah penting mempertahankan prestasi yang telah diraih Kota Bau-Bau selama 3 kali secara beruntun dalam periode 5 tahun terakhir. Saya sempat diskusi dengan beberapa komunitas karena saya lihat memang di Kota Bau-Bau ini yang paling sangat sulit untuk diatasi sampah. Itu kemudian hidup batas kawal kita dan gereja kemudian ada Kota Bau-Bau agar kalau bisa kita lupakan. Ketua Deskanasda Bau-Bau itu juga mengusulkan lomba kebersihan tahunan di Kota Bau-Bau dimulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga organisasi perangkat daerah atau PD untuk meningkatkan kebersihan dalam tatanan satuan pendidikan tingkat dasar hingga SMA, bahkan perkantoran. Untuk penilaiannya lanjut Nur Santi, melibatkan forum, PKK, dan aktivis lingkungan. Menanggapi itu, Ketua Akselerasi Kota Bau-Bau Sehat Darul Dahan mengapresiasi usulan tersebut. Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam mencintai dan menciptakan lingkungan bersih dan sehat adalah lebih utama, sehingga menjadi autopilot atau berjalan dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari unsur manapun. Tapi yang kita kerja adalah bagaimana masyarakat bisa merubah mindset. Jika masyarakat bisa merubah mindsetnya, maka tidak perlu kita berdebat. Nanti akan terjadi autopilot, akan berjalan dengan sendirinya. 3 hal menjadi penekanan Ketua Tim Akselerasi dalam mewujudkan Bau-Bau Sehat, yakni kolaborasi, inovasi, dan sustainable. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
BS pemuda berusia 22 tahun asal Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan terpaksa digelandang ke Polsek Olio Polres Bau-Bau lantaran membawa senjata tajam jenis pisau taji sabung ayam. Penangkapan berlangsung pada Selasa 26 April 2022 pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Desa Uemasi Kadatua. Kapolres Bau-Bau melalui Kasih Humas Polres Ibtu Rahmat menyebutkan, penangkapan pelaku berawal dari informasi dugaan perjudian sabung ayam di Desa Uemasi dari masyarakat. Benar saja saat personil Polsek Kadatua ke lokasi dan melakukan penggerebekan serta penggeledahan dari tangan pelaku ditemukan 9 buah pisau taji sabung ayam. Berdasarkan temuan tersebut, pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Kadatua guna pengusutan lebih lanjut. Pelaku telah diamankan di Polsek Kadatua Polres Bau-Bau guna proses hukum lebih lanjut dan akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 garing DRT garing 1901 garing LN garing nomor 78 tahun 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah pemudik yang turun di Pelabuhan Murom Bau-Bau meningkat menggunakan kapal milik PT Pelni mencapai ribuan orang per kapal. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 18 Provinsi Sulawesi Tenggara Zona 5 pastikan tidak ada penumpang yang ditelantarkan pada angkutan Lebaran Idul Fitri. Demikian Warta Captain hari ini. Mewakili kerabat kerja, kami ucapkan selamat pagi. Thank you.